ciri khas mukmin dalam berperilaku di masyarakat. Ya. Mukmin di sini baik mukmin laki maupun perempuan, meskipun tulisannya itu mukmin, ini mukmin bahasa Indonesia yang berarti laki maupun perempuan. Tapi kalau bahasa Arab mukmin itu hanya laki. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, keyakinan seseorang akan mempengaruhi emosinya. Kalau kita mempunyai keyakinan tertentu, maka kita akan mengalami perubahan emosi. Ya. Kemudian emosi kita itu akan mempengaruhi perilaku. Ya, ada yang membahas emosi itu emotion, sedangkan emotion itu akar katanya dari moti. Moti itu gerakan. Ya. Emotion itu perasaan yang bisa menggerakkan diri kita sendiri dalam bentuk berperilaku. Jadi keyakinan akan mempengaruhi emosi dan emosi akan mempengaruhi perilaku. Misalnya yang sederhana, seorang yang meyakini bahwa seekor ular yang menghampirinya itu memiliki bisa. Ular ini berbisa nih. Pasti dia akan takut. Nah, takut itu emosi. Dan ketakutan itu akan mendorong dia untuk lari menjauhinya atau mengambil sarana untuk membunuhnya. Jadi, ketakutan menggerakkan dia untuk lari atau membunuhnya. Berbeda dengan orang yang begitu melihat ular itu, ular yang sama, dia yakin, ini ular tidak berbisa ini. Dan tidak akan menggigit karena dia sudah kenyang. Nah, keyakinan itu membuat dia tidak takut. Bahkan kalau dia itu mengartikan bahwa ini ular kalau aku tangkap, aku bisa menjual ke teman saya yang hobinya mengoleksi ular. Dia belum punya ular jenis ini. Nah, dia menafsirkan datangnya ular sama dengan datangnya uang. Maka dia bukan menjauhi, malah mendekat untuk menangkapnya, kemudian dijual. Nah, jadi itu adalah gambaran bahwa keyakinan kita akan mempengaruhi emosi kita dan emosi kita akan mempengaruhi perilaku kita. Kemudian berdasarkan pengetahuan semacam ini, kita bisa menduga bahwa perilaku orang yang beriman itu kan dengan keyakinan. Kalau kita beriman kepada Allah, artinya kita meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu kuasa. Jadi kalau kita itu menduga atau kalau kita misalnya, mohon maaf saya ulang, kalau kita meyakini bahwa kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah yang Maha Pencipta, Maha Adil dan sebagainya, maka kita akan berperilaku yang berbeda dengan orang yang tidak beriman, yang tidak percaya bahwa Allah itu ada atau tidak percaya bahwa Allah akan membangkitkan kita kelak di akhirat. Ya. Misalnya, seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil pasti akan berperilaku berbeda, yaitu dia akan hati-hati karena keadilan Allah itu akan memberi kita insentif berupa tinggal di surga kalau kita nurut, dan Allah akan menghukum kita dengan memasukkan kita ke neraka kalau kita tidak nurut. Oleh karena itu, orang mukmin pasti perilakunya hati-hati. Ketika ditawari uang oleh siapapun, misalnya istri tawari oleh suami, ini duit, loh kok tiba-tiba punya duit miliaran, dia itu akan hati-hati, duit dari mana ini, diusut dulu sebelum dia memakai uang dari suaminya itu. Kalau sudah jelas, baru dia mau menerima. Ya. Nah, berbeda dengan orang yang beriman, seorang yang meyakini bahwa manusia yang sudah mati itu tidak akan dibangkitkan kembali.
dan tidak akan diminta pertanggungjawaban. Nah, orang semacam itu kemungkinan besar dia akan berperilaku sesuka hati. Dia melakukan apa yang dia sukai aja. Dia merasa bebas melakukan apa saja. Bebas itu free ya. Orang yang merasa bebas, free man. Nah, itu preman. Jadi preman itu orang yang tidak meyakini bahwa nanti akan dibalas oleh Allah, maka dia merasa bebas, dia boleh melakukan apa saja, yang penting keinginan dia tercapai. Apakah keinginan dia itu merugikan orang lain? Nggak peduli. Apakah perbuatan dia itu akan menyakiti orang lain? Dia tidak peduli. Karena dia yakin tidak akan dibalas di akhirat. Nah, oleh karena itu bisa diterka bahwa seorang mukmin yang meyakini akan adanya balasan di hari kiamat kelak tidak mungkin berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain, baik menyakiti secara fisik dengan tangannya atau menyakiti secara mental dengan kata-katanya. Dia pasti takut akan dibalas oleh Allah dengan siksaan di neraka jika dia menyakiti atau merampas hak orang lain. Maka dia pasti akan menjaga diri agar orang lain selamat darinya. Jadi ciri khas yang paling utama bagi orang mukmin atau orang muslim, dia tidak akan menyakiti orang lain. Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayul islami afdal?" Islam yang seperti apa sih yang paling utama? Nah, Rasulullah tidak menjawab rukun Islam, tapi Rasulullah menjawab Islam yang paling utama adalah bila orang lain selamat dari dia, baik dari mulutnya, dari bahasanya, dari ucapannya, maupun dari tangannya. Jadi kita, kalau kita betul-betul orang mukmin, kita pastikan apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Kemudian karena tidak mau menyakiti orang lain, orang mukmin itu pasti berusaha menghindari permusuhan. Karena apa? Permusuhan itu nanti kan ujung-ujungnya bertengkar, berkelahi. Dan kalau berkelahi, ya bisa juga berkelahi mulut. Nah, kalau berkelahi mulut kan saling mencemooh, saling menghina, saling mengolok-olok. Itu menyakiti hati. Tapi kalau sampai jotosan, sampai pukul-memukul, kalau perempuan jambak-menjambak misalnya, itu menyakiti fisik. Oleh karena itu, orang yang mukmin, betul-betul iman kepada Allah, nggak suka itu berselisih. Mesti mencari bagaimana supaya akur, terhindar dari permusuhan. Kalau ada perbedaan, diskusi supaya ketemu pendapat satu dan yang lain itu bisa dikompromikan. Nah, kalaupun ada orang lain yang berselisih, dia juga tidak senang kalau ada orang berselisih. Karena orang lain berselisih itu juga bisa saling menyakiti. Maka orang mukmin yang benar itu berusaha mendamaikan orang lain. Jadi dirinya sendiri damai, dirinya sendiri tidak ingin menyakiti orang lain, juga tidak ingin orang lain itu ada yang tidak damai, ada yang menyakiti pihak lain. Ya, ini firman Allah, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya mereka itu merasa bersaudara. Coba kalau kita pakai bahasa Inggris kan friendly. Friendly itu dari kata friend. Ini dalam bahasa Arab yang dikatakan oleh Allah bukan friendly, tapi merasa bersaudara. Saudara kan lebih dekat. Jadi hubungan antar mukmin itu dekat sekali. Ya kalau kita lihat fenomena sehari-hari seperti teman-teman PPM inilah. Ya, teman-teman PPM ini kan sudah begitu akrab. Jadi kalau ada yang, aduh lapar nih tapi aku lupa nggak bawa duit. Alah, ayo makan, aku bayarin. Nah, itu misalnya karena tidak ingin ada temannya yang sengsara. Nah, kalau mau seperti itu, Allah menjanjikan wattaqullaha la'allakum turhamun.
bertakwalah kamu kepada Allah dengan cara hidup damai dan mendamaikan, nanti kalian akan dirahmati oleh Allah, akan disayangi oleh Allah. Wow, apa yang lebih nikmat daripada disayangi Allah? Allah Maha Kaya, jadi kita mau menginginkan apapun, Allah bisa memberi kita. Allah itu Maha baik, sehat itu baik, maka Allah akan lebih suka kalau kita tuh sehat dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk menggalang persahabatan dan menghindari perselisihan, orang mukmin itu tentu terdorong untuk berperilaku ramah, ya, supaya bisa bersahabat, bersaudara, ya mesti berlaku ramah kepada orang lain. Kemudian karena dia ramah kepada orang lain akan meresponnya dengan cara ramah juga. Jadi salah satu indikasi orang mukmin adalah dia ramah kepada orang lain dan orang lain ramah kepada dia. Rasulullah mengatakan, al-mu'minu ya'lifu wa yu'laf. Yang namanya orang mukmin itu ramah kepada orang lain dan diramahi. Terus kalau nggak begitu, wala khairali fi man la ya'lif, mohon maaf, fi man la ya'laf wala yu'laf. Tidak ada kebaikan kalau orang itu tidak ramah kepada orang lain dan tidak diramai orang lain. Karena kalau ibaratnya manusia itu kayak cermin, ya, tidak persis seperti cermin, ya, tapi dalam hal memantulkan. Kalau kita ramah kepada orang lain, maka orang lain itu akan memantulkan kebaikan kita, keramahan kita dengan ramah pula. Tapi kalau kita itu kasar pada orang lain itu juga akan kasar pada kita. Jadi kalau kita ingin diramahi orang lain, mulailah dengan ramah dulu kepada orang lain. Nah, supaya orang itu ramah pada kita, caranya gimana? Tunjukkan bahwa kita ramah kepada dia dengan cara kita menolong dia. Kalau ada teman yang menghadapi kesulitan, kemudian kita tolong, kan orang itu menganggap bahwa kita ini bermanfaat. Kalau dia menganggap kita ini bermanfaat, maka dia akan berterima kasih kepada kita, akan ramah juga kepada kita. Jadi cara supaya kita bisa menunjukkan keramahan kita, tunjukkan bahwa kita bermanfaat. Nah, supaya kita tuh bisa bermanfaat, caranya gimana? Menolong orang lain. Nah, Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, keramahan orang mukmin bisa dilihat dari cara dia bergaul dengan orang lain. Misalnya, dia itu menyayangi orang-orang yang lebih muda. Jadi ini lebih teknis daripada tadi. Kalau ramah itu kan lebih general, lebih umum. Nah, lebih spesifik, bagaimana sih bentuknya ramah itu? Nah, ramah itu kalau kita terhadap orang yang lebih muda, yang lebih junior, yang pengalamannya kurang dari kita, ya, yang ilmunya lebih rendah dari kita, itu kan berarti lebih junior kan? Nah, itu kita sayangi. Terutama anak-anak. Menyayangi itu gimana? Ya, kita lihat. Karena lebih junior, pengalamannya kurang. Karena pengalamannya kurang, mungkin mengerjakan sesuatu itu salah. Bukan dibentak, tapi oh gini loh caranya, gini loh caranya. Nah, jadi bentuk kasih sayangnya itu yaitu dengan cara membantu yang junior mengatasi masalahnya. Terus itu dari yang senior ke yang junior. Bagaimana yang junior kepada yang senior? Menghormati. Jadi orang mukmin yang baik kepada yang lebih muda sayang, kepada yang lebih tua, yang lebih senior hormat. Rasulullah menyebutnya laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Tidak termasuk golongan kita orang yang tidak mau menyayangi yang kecil, yang lebih junior, dan tidak mau menghormati orang yang lebih senior. Dan disebutkan secara teknis lagi bahwa cara menyayangi dan menghormati itu menganjurkan kepada yang kebaikan dan mencegah jangan sampai orang lain melakukan sesuatu yang buruk.
Karena kalau kita menganjurkan orang untuk melakukan yang baik, yang mendapat benefit, keuntungan dia sendiri. Kalau dia melanggar, dia melakukan sesuatu yang tidak baik, dia sendiri juga yang rugi. Dan kita sebagai saudara tidak ingin saudara kita itu menderita. Kita senang kalau saudara kita itu bahagia. Kemudian, kasih sayang orang mukmin terhadap orang lain itu membuat dia tidak tega melihat orang lain menderita. Jadi ada empati. Kok ada orang, teman saya nih, wah dia barusan PHK ini, atau barusan pensiun, dia rupa-rupanya tidak punya penghasilan lain dan sebagainya, atau kurang. Terus tengok bagaimana kabarnya. Terus kan ada orang yang kalau diberi uang itu merasa nggak enak, ya datang bawa makanan supaya dia tidak usah mengeluarkan duit untuk membeli makanan, misalnya begitu. Jadi orang yang mukmin yang punya kasih sayang kepada orang lain itu diwujudkan dalam bentuk empati dan ingin menolong. Jika melihat ada seorang kelaparan misalnya, dia akan memberinya makanan agar dia tidak jatuh sakit atau bahkan tidak mati kelaparan. Ya. Rasulullah wanti-wanti, laisa bimumin. Ini pakai kata negatif. Bukan orang mukmin yang sebenarnya. Nah, ini supaya kita menghindari itu. Bukan orang mukmin yang sebenarnya membata syab'anan wajaruhu ila jambihi ja'i'un wa huwa ya'lam. Bukan mukmin yang sebenarnya, yang sempurna, kalau dia itu bermalam atau malam hari dia merasa kenyang, sedangkan tetangga sebelah lapar. Padahal dia tahu kalau tetangganya itu lapar, tapi dia tidak berbuat sesuatu untuk menolong dia. Nah, itu bukan orang mukmin. Jadi orang mukmin itu peduli pada orang lain dengan empati. Kemudian keramahan orang mukmin juga bisa dilihat dari sikap hormatnya terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang yang di dekatnya itu dihormati. Nah, orang-orang sebelah di dekatnya itu siapa? Tetangga. Terus ada juga orang yang datang. Orang yang datang kan misalnya dari jauh mendekat. Nah, itu sebagai tamu. Nah, jadi kepada tetangga, kepada tamu, kepada teman sejawat atau rekan kerja itu baik. Gitu. Rasulullah menasihati, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Dan siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Nah, ini dua pesan, tapi diulang lagi bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti diwanti-wanti, kamu mukmin nggak? Kalau kamu mukmin mesti begini. Kalau kamu mukmin mesti begini. Ya. Jadi kita ini, insya Allah kita semua merasa diri mukmin. Maka kalau membaca atau mendengarkan nasihatnya Rasulullah ini, kita merasa, Rasulullah menasihati aku mau begini, mau mengikuti itu, begitu. Kemudian penghormatan orang mukmin kepada orang-orang yang lebih tua, yang paling menonjol adalah penghormatannya terhadap ayah ibunya, kepada orang tuanya. Karena apa? Penghormatan itu disertai dengan rasa terima kasih, rasa syukur yang mendalam. Karena ketika kita bayi, kita tidak akan bisa bertahan hidup kalau tidak dirawat oleh orang tua kita, kalau tidak diobati oleh orang tua kita ketika kita sakit, dan sebagainya. Kita tidak akan bisa pintar kalau tidak dididik oleh mereka. Bahkan kebanyakan kita tidak akan beriman kalau tidak diarahkan oleh orang tua. Maka jasa orang tua itu besar sekali, yang tidak mungkin kita bisa membalas yang seimbang. Oleh karena itu, kita mesti menghormati mereka itu
sampai mentok ya, sampai semaksimum yang kita bisa, karena penghormatan kita itu disertai dengan rasa syukur, rasa terima kasih. Ya, wa wasainal insana biwalidayhi. Allah yang berfirman, kami nasihati manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Antara lain jasa orang tua itu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibunya itu mengandungnya dengan payah, makin payah. Ya. Tambah minggu, tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, kan makin berat. Tidak bisa ditaruh lagi, tidak bisa kalau kita bawa barang, aduh capek nih tanganku, kita bisa taruh. Kalau bayi kan nggak bisa, terus ngikut aja di dalam perutnya. Setelah lahir, gendong lagi, makin berat karena bobotnya bayi itu makin hari makin berat. Sampai kalau dia itu menyusui dengan sempurna itu sampai 2 tahun. Lah nasihatnya Allah apa? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kamu kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa kepada Allah dulu? Ya, yang memberi kehidupan kita itu kan Allah. Yang memberi rezeki kita itu Allah. Perantaranya orang tua. Orang tua itu hanya sebagai perantara. Oleh karena itu kita bersyukur mesti kepada sumbernya dulu, sumber, kemudian kepada yang mengantarkan kenikmatan itu kepada kita. Dan ingat, ilayyal masir, kalian nanti akan kembali kepadaku, kepada Allah. Kembali untuk diminta pertanggungjawaban. Kemudian karena orang mukmin itu selalu mendasari pergaulannya di masyarakat dengan keramahan, dengan kasih sayang, dan dengan penghormatan. Jadi 3 ini penting ya. Kita bergaul dengan orang lain itu dengan ramah, dengan kasih sayang, dan dengan hormat. Maka bisa dikatakan bahwa orang mukmin itu pasti berperilaku baik terhadap siapapun. Pasti. Termasuk terhadap pasangan hidupnya. Ini terutama, ya bukan termasuk, tapi terutama pada pasangan hidupnya. Karena ya kita ini kalau ada kesulitan, yang menolong kita ya orang yang paling dekat. Yang paling dekat di rumah kita ya pasangan kita, suami kita atau istri kita. Maka orang yang paling baik perilakunya bisa diukur bagaimana dia memperlakukan pasangannya. Kalau dia memperlakukan dengan buruk, dengan orang yang selalu bersama, yang selalu menolong saja, dia memperlakukannya buruk. Apalagi dengan orang lain. Ya. Rasulullah sampai mengatakan begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik perilakunya. Jadi kalau bukan baik, itu diragukan keimanannya. Terus di antara orang yang baik-baik perilakunya itu, ada yang paling baik, topnya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Orang yang paling terpilih di antara orang-orang yang akhlaknya baik adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Ini saya nggak bosan-bosan memperingatkan teman-teman kita, terutama yang laki-laki, hati-hati ya terhadap istri, karena kebaikan akhlak kita itu bisa diukur dengan bagaimana kita memperlakukan istri kita. Istri kita itu betul-betul menjalani multifungsi. Ya, misalnya, suami pada umumnya kebanyakan lah itu makan tinggal makan, yang masak istri. Kalau toh itu ada pembantu yang memberi pengarahan, yang memberikan fasilitas, itu juga istri. Jadi yang menyediakan makanan suami istri. Kemudian ketika kita sedih, yang menghibur istri. Kalau suami itu misalnya perilaku menyimpang, orang yang berani menegurnya dan menegurnya berkali-kali itu istri. Makanya istri suka cerewet. Karena apa? Kalau suami ditegur sekali, 2 kali, 3 kali kok tidak mengindahkan, dia akan mengulangi terus, sabar. Kalau orang lain tidak akan sabar. Karena istri itu begitu sayangnya kepada suami, dia sabar. Karena dia kepingin masuk surga bareng. Ya. Jadi nasihati lagi.
Kalau suaminya itu bandel, maka nadanya makin naik, makin naik. Nah, sayang suami yang bandel itu lalu menganggap istri yang rajin menasehati disebut istri yang cerewet. Nah, itu cerewet itu kan istilah negatif. Sebenarnya istriku rajin menasehati aku. Mestinya begitu. Bukan bilang istriku cerewet. Ya. Kemudian, karena keramahan, kasih sayang dan penghormatan itu merupakan ciri khas orang mukmin, maka orang mukmin satu dengan yang lain cenderung saling mendoakan. Yang namanya sayang. Jadi kita ingin sehat. Nah, kita juga ingin teman kita sehat. Terus kalau kita tidak tahu kabarnya bagaimana, wah jangan-jangan dia sakit ini, dia nggak sempat hubungi aku. Kunjungi, ya, saling mengunjungi. Kemudian saling menasehati. Ya, kalau ada teman yang kurang pas perilakunya, dinasehati supaya dia tidak celaka. Dan saling peduli akan kesehatan masing-masing dan saling berempati. Itu perilaku orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain. Ya. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Ini Rasulullah memberikan sebagian saja, sebagian perilaku orang mukmin terhadap orang lain lagi itu ada 6. Ya, ada hadisnya yang lain menyebutnya 5. Jadi artinya bukan 6 and the only, ya, bukan 6 dan hanya itu, bukan. Sebagian dari ciri khas orang mukmin adalah memenuhi hak orang lain. Hak itu apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengan saudaramu, temanmu, doakan selamat. Nah, doakan selamat. Itu ucapkan salam. Nah, kita karena mengatakan ucapkan salam, seolah-olah salam itu hanya greeting atau hanya seperti say hello. Ya. Assalamualaikum. Padahal assalamualaikum intinya doa. Mudah-mudahan kamu selamat. Mudah-mudahan kamu selamat. Ini beda dengan orang lain, misalnya selamat pagi, paginya yang selamat. Mungkin maksudnya selamat ya kamu di pagi hari ini, tapi bukan doa. Kamu selamat kelihatannya, bisa juga begitu kan? Ya. Terus orang sesama Muslim itu wa idza da'aka fa'ajib. Kalau kamu diundang untuk makan-makan misalnya, ikuti. Datangin. Karena orang yang mengundang untuk makan itu kan kepengen berakrab-akrab dan kepengen ya bersedekah. Nah, bersedekah itu kan untuk orang miskin. Nah, kalau kita memberi orang-orang yang lebih kaya itu namanya hadiah. Ya. Kalau kepada yang lebih rendah taraf ekonominya itu sedekah, tapi kalau yang lebih misalnya bawahan kepada atasan biasanya gajinya kan lebih besar. Nah, itu sebagai hadiah. Kemudian wa idzastansaka fansahu. Kalau ada teman yang minta nasihat, nasihati. Jangan diam aja. Karena dia kalau sampai dia minta nasihat, berarti dia itu berusaha menyelesaikan masalahnya, tapi mentok atau dia tidak menemukan solusinya. Nah, barangkali kalau aku tanya teman itu, dia punya solusi yang lebih baik. Jadi ya, kalau biasanya sih bilang tolong nasihati saya, bukan begitu. Tapi aku begini ini enaknya bagaimana ya gitu. Nah, bisa juga tidak begitu. Tapi minta nasihat itu adalah bentuk kolektif, bikin pengajian. Ayo kita ngaji supaya ada yang memberi nasihat kepada kita. Nah, kalau seperti itu, maka yang memberi nasihat itu ya kadang-kadang bisa menyentuh kesalahan salah satu dari audience. Nah, kalau misalnya tersentuh, jangan sakit hati. Kalau tersentuh sakit hati itu biasanya menyebutnya dikritik gitu. Wah, aku dikritik. Kalau dibilang dikritik itu nanti tidak akan ada perubahan. Wah, disindir aku. Itu negatif. Bukan. Alhamdulillah, aku dibantu menemukan kesalahanku oleh dia. Aku akan memperbaiki diri. Kemudian, kepedulian itu juga ditunjukkan saling mendoakan. Misalnya
Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Kalau ada teman yang bersin dan dia memuji, doakan dia. Nah, biasanya kalau pergi bersin, haji gitu, alhamdulillah. Nah, yang mendengar itu doakan, yarhamukallah. Karena didoakan, balas doakan lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi balas membalas. Kenapa sih orang bersin kok alhamdulillah? Iya, secara umum orang bersin itu kan karena ada kotoran atau sesuatu yang mengganggu atau mengganjal di saluran pernafasan, di hidung misalnya. Nah, Allah itu tidak menghendaki kotoran itu masuk ke paru-paru. Maka caranya gimana? Keluarin itu. Nah, untuk keluar Allah mengeluarkan air, cairan, dibuat basah. Jadi hidungnya dibuat basah. Karena basah, gatel. Karena gatel terus bersin. Nah, ketika bersin coba, kecepatan udara yang keluar dari hidung atau mulut itu berapa kilo per jam? Cepat sekali. Karena memang itu dimaksudkan supaya kotoran-kotoran itu keluar bersama-sama dengan cairan tadi. Nah, karena mekanisme ini mekanisme sehat, maka ketika kita bersin, alhamdulillah, aku sehat. Tapi kalau bersin berkali-kali, nah itu sakit. Jadi kalau bersinnya berkali-kali, doanya mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu. Nah, tapi kalau bersin hanya sekali atau dua kali, itu kotoran, berarti mekanisme pernafasannya normal. Nah, karena itu normal berarti sehat. Karena sehat maka alhamdulillah. Karena dia memuji Allah, doakan yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Terus balas lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi kamu hidayah dan Allah memfasilitasi kamu berperilaku yang baik. Wa idza marida fa'udhu. Kalau ada temanmu yang sakit, tengok. Nah, siapa tahu dia sakitnya itu tidak bisa bergerak. Dia karena tidak bisa bergerak, dia tidak bisa mengambil makanan. Nah, datengin. Dan siapa tahu yang sakit itu sakitnya begitu berat, dia tidak punya biaya untuk berobat. Datengin, barangkali membutuhkan. Ya. Ini istri saya itu sangat prihatin karena anaknya itu melihat di rumah sakit ada yang sakit thalassemia. Itu umumnya orang menjadi miskin karena pengobatannya rutin, sampai banyak anak-anak yang kena penyakit itu tidak berangkat ke rumah sakit saja tidak punya biaya. Padahal dia pengobatannya harus rutin. Maka kedatangan dia itu harus. Soal pengobatannya kan digratiskan. Oleh karena itu, ini istri saya itu mencoba memberi bantuan kepada pasien itu biaya transportnya. Karena dia membantu itu, banyak teman-teman yang aku ikut. Tiap hari dia ditemani ada orang yang aku mau ikut dong ke RSCM. Sebenarnya orang luar nggak boleh ketemu dengan mereka ketika mereka melakukan pengobatan. Ya, tapi karena IMAH itu ada di dalam, dan IMAH sekarang ini kan ngambil subspesialis kanker. Nah, thalassemia itu terus bagian dari itu. Jadi ada akses gitu. Kemudian wa idza mata fatba'ahu. Kalau temanmu ada yang meninggal dunia, antarkan ke kuburan sambil doakan. Ya. Lalu sikap saling ramah, saling menyayangi dan saling menghormati ini juga mendorong orang-orang yang mukmin untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Ya, karena tidak mungkin kita bisa tolong-menolong kalau kita tidak kompak. Untuk kompak kita mesti menjaga persatuan. Supaya ada persatuan kita tidak boleh bermusuhan. Supaya tidak bermusuhan kita mesti ramah, kita mesti sayang, kita mesti menolong orang lain dan sebagainya. Kemudian jika ada salah satu dari orang mukmin itu memperoleh karunia dari Allah, yang lain ikut bahagia. Jadi bukan iri.
Ya, kalau ada teman yang mendapatkan bonus, wah, aku alhamdulillah tiap hari dapat bonus, jumlahnya lumayan, sehingga aku bisa membayar utang. Wah, itu kita mendengarnya, alhamdulillah, kamu jadi lega. Nah, jadi kebahagiaan dia kita rasakan. Tapi sebaliknya kalau dia itu lagi menderita, ya kita ikut merasakan penderitaan itu. Bukan hanya merasakan saja, kalau merasakan saja nanti kita ikut sakit. Tapi kemudian empati dengan cara menolong. Nah, jadi kalau ada teman itu merasakan mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan, kita ikut senang. Sebaliknya kalau ada teman kita, saudara kita itu mendapatkan kesedihan, kesusahan, kita ikut sedih, ikut susah, terus membantunya. Nah, itu membuat kita menjadi bersatu dan saling ikat mengikat, saling mendukung, ya, saling menguatkan. Rasulullah mengumpamakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin satu terhadap orang mukmin lain itu seperti bangunan yang sebagian ini mengukuhkan sebagian yang lain. Jadi menguatkan yang lain. Nah, Rasulullah ketika mengatakan ini sambil menggerakkan tangannya seperti yang saya lakukan ini. Thumma syabbaka baina asabi'i. Syabbaka itu kemudian dia melilitkan tangan satu dan yang lain, yaitu dengan cara memasukkan jari-jari satu dan yang lain. Nah, bangunan itu kokoh. Orang mukmin terhadap orang mukmin lain itu juga begitu. Saling mendukung. Jadi kalau misalnya membeli barang dari teman, kita tuh seringkali keliru. Ini kan kita kan temen nih, harga temen dong dikurangi. Ya, itu saling memeras tuh, atau saling menekan. Kalau misalnya kita tahu, oh dia dapat keuntungan 10% nih. Aku tahu kok, ini kalau aku belinya di Tamrin City misalnya, harganya 100, dia menjualnya 110, dia dapat untung 10. Nah udah deh, kalau bukan aku yang membantu dia mendapatkan penghasilan, siapa lagi? Kalau kita teman sendiri aja tidak membantu, bagaimana orang lain yang tidak suka kepada dia? Jadi kalau namanya harga teman, itu justru lebih kemahalan sedikit, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita saling mendukung, dia butuh kok keuntungan itu. Ya. Jadi waktu itu waktu Rasulullah mengatakan begitu, beliau itu sedang duduk-duduk. Lalu ada seorang laki-laki yang datang. Nah, orang yang datang itu kan ada kalanya orang yang memang terdidik, artinya itu banyak belajar, tapi ada yang hidupnya nomaden, pindah-pindah karena ngurusi kambing. Nah, itu mereka kan tata cara pergaulan kan nggak begitu baik seperti orang-orang kota itu kan. Nah itu lalu manggil-manggil, minta tolong, manggil-manggil minta tolong. Ya. Terus Rasulullah mengatakan apa? Tolong dia, nanti kamu akan dapat pahala. Tolong dia, kamu akan dapat pahala. Ini orang datang, orang yang tidak dikenal oleh jamaah, minta tolong. Nah, seringkali kan kita kalau nggak kenal, biarin aja. Meskipun kita tidak kenal, kita tolong. Ya. Kalau kamu menolong, kamu akan dapat pahala dan Allah akan mengabulkan apa kebutuhanmu melalui nabinya, melalui nabinya Allah gitu. Jadi karena nabinya yang menyuruh, nah dia berarti taat kepada nabi, maka dia akan mendapatkan rahmat gitu. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendorong kita untuk berperilaku baik terhadap siapapun. Itu adalah ciri khas orang mukmin, dan kalau kita mengaku orang mukmin, ya mesti kita selalu memenuhi seperti bendera kita mukmin. Nah, maka kalau orang-orang tahu bahwa kita mukmin, kita mesti berperilaku sewajarnya orang mukmin seperti yang kita bahas tadi. Ya, ringkasnya, ciri khas orang-orang mukmin dalam pergaulan adalah bahwa mereka menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain. Jadi yang dijaga dirinya sendiri,
menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain, dan menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat. Orang mukmin itu bergaul dengan masyarakat atas dasar keramahan, kasih sayang, dan penghormatan. Sebagai ekspresinya, mereka menyayangi yang muda, menghormati yang tua, berbakti kepada orang tua, saling mendoakan, saling menasihati, dan saling berempati. Semoga Allah menumbuhkan di hati kita ini keramahan, rasa kasih sayang, dan hormat kepada orang lain. Amin.